Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakti Cahaya Wasidik. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan dari tugas Hafid, yaitu tutorial pelaksanaan pemeriksaan persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri secara e-court. E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran, dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan yang pada aplikasi Code ialah e-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment pembayaran panjar biaya perkara online, dan e-summons pemanggilan pihak secara daring. E-filing atau pendaftaran perkara online. Jadi ini untuk pengguna e-court sebelumnya menggunakan e-court harus melakukan register akun, dan akun tersebut telah diverifikasi oleh pengadilan tinggi tempat advokat disumpah. Nomor akun dilakukan dengan melampirkan KTP, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah advokat. Akun e-court, advokat akan memudahkan dalam pemeriksaan persidangan, yang mana hakim tidak perlu lagi untuk memverifikasi advokat yang beracara. Hal ini karena yang bisa mendaftarkan perkara di e-court hanyalah advokat yang telah memiliki KTA dan terverifikasi. Selanjutnya, advokat yang telah memiliki akun dapat mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court tanpa ke pengadilan negeri. Jadi secara singkat, cara gugatan online melalui e-filing sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya 6 ini adalah tata caranya. Selanjutnya, e-payment untuk pembayaran panjar biaya perkara online. Aplikasi e-court memiliki kemudahan dengan Xtum, yaitu taksiran panjar biaya perkara dan nomor pembayaran atau telepon. Yang pembayaran dapat dilakukan di saluran elektronik yang tersedia seperti m-banking, e-banking, atau transfer bank yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ini untuk konfirmasi dan besaran biaya juga ditetapkan oleh ketua pengadilan, sehingga perhitungan taksiran sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Selanjutnya e-summons untuk pemanggilan secara elektronik. Advokat dapat melihat perkembangan perkara melalui e-court dan SIPP. Apabila persiapan terregistrasi. Mengunjungi para pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dapat dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Jadi ini bisa dikirimkan lewat email. Selanjutnya ada masih e-court juga menawarkan berbagai macam kemudahan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Beberapa keuntungan bisa kita peroleh antara lain adalah menghemat waktu dan biaya dalam proses daftar perkara. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau berbagai metode pembayaran bank. Dokumen transip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Proses temu kembali dapat yang lebih cepat. Selanjutnya ada elitigasi. Litigasi merupakan sebuah sistem di mana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik, meliputi pertukaran dokumen persidangan, yakni jawaban, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. Ini adalah ada beberapa manfaat dari e-litigasi, di antaranya bisa dilihat. Selanjutnya ada masih e-litigasi.
Memperluas, jadi ini tuh memperluas cakupan subjek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Ya, jadi ini adalah hak dan kewajiban yang diatur Mahkamah Agung dalam memenuhi syarat untuk menggunakan informasinya. Ya, ada 5 cara, ada 5 hak dan kewajiban, maaf. Lalu yang terakhir, inti-intinya adalah tata cara persidangan secara elektronik. Yang pertama, pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipal. Kedua, hakim menawarkan tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil. Ketiga, hakim menetapkan jadwal persidangan atau court calendar. 4. Para pihak melakukan jawab secara elektronik atau jawaban replik. 5. Para pihak mengirim bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. 6. Hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. 7. Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik. 8. Hakim membaca putusan secara elektronik. Terima kasih. Dari itu adalah tugas yang telah saya berikan, tugas akhir hukum acara pidana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.